lumayan juga nih. Kenapa, Vin? Mama. Arin, Mama nggak bisa lihat kita berdua gini. Ntar mikirnya macem-macem pasti. Terus gimana dong? Oh, Yaudah, aku lewat sana. iya, oke. Tante! Halo, Tante. Riri! 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 Gavin! Aduh, ternyata kamu lagi sarapan. Mama teriak-teriak gak ada yang nyaut. Sepi banget sih. Mama kok kesini nggak ngabarin Riri sih? Papa ikut nggak? Papa gak ikut. Tadi Riri habis nyiapin sarapan buat Mas Gavin. Cuman Mas Gavin ditungguin nggak datang-datang, jadi Riri makan duluan deh. Nah, ini yang namanya istri yang baik, ya kan? Pagi-pagi udah tahu tugasnya, yaitu menyiapkan makanan, sarapan buat suami. Bukan kayak tetangga itu, pagi-pagi malah jojing-jojingan. Bukan ngurusin suaminya kek apa kek. Yaudah, sebentar ya. Mama mau taruh ini dulu. Ariana jogging. Jangan-jangan dia ketemu sama Mas Galvin. Terus jogging bareng. Atau malah mereka emang janjian. Yes nih pasti masak. Enak nih. Sayang, kita makan bareng ya. Aku udah siapin makanan buat kamu. Ini kamu yang siapin? Ya. Hai sayang. Datang juga yang ditunggu-tungguin. Iya. Capek banget deh olahraganya. Pantesan aja ya, semangat banget ngajakin jogging pagi ini. Ternyata mau ketemu Ariana. Gini sayang, aku tadi emang nggak sengaja ketemu Ariana. Dia juga lagi jogging. Ya udah kita jogging bareng aja. Lagian kamu juga nggak mau aku ajak tadi, ya kan? Kok jadi Riri lagi sih yang salah? Udahlah Mas, gak usah ngelak. Intinya tadi Mas Galvin jogging sama Ariana kan? Nah kan? Nah, akhirnya pada ribut kan? Gini nih, kayak gini nih. Hah? Mama kan udah bilang berkali-kali sama kalian, lagian kalian aja nih yang cari perkara. Ngapain, ha? Cari tempat tinggal sebelah sama mantan. Itu cari kesempatan kan untuk ketemuan terus sama mantan. Kan jadi akhir kayak gini kan? Hah? Rumah tangga kalian suka ribut, panas, hah? Ya, Mas Galvin aja mah yang niat. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kasian loh kalau kamu ngambek-ngambek terus sama babynya. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Udah, stop ya kalian itu bertengkar ya. Hah? Sebenarnya mama kesini tuh ada perlu penting. Perlu apa, Ma? Mama mau pinjem rumah kalian buat arisan. Ini mau ketemu sama teman-teman sosialita Mama. Yes. Cobain langsung ya. Udah segitu aja. Enak? Oke, enak. Oke atau enak? Enak.
Udah sini aku sendokin aja. Makasih ya. Sama-sama sayang. Aku mau makan sama kamu bukan karena aku udah maafin kamu. Aku menghargai usaha kamu. It's okay, nggak apa-apa sayang. Aku akan terus berusaha sampai kamu bener-bener maafin aku. Suapin ya. Satu aja. Enggak. Bisa sendiri kok. Tapi mah rumah kita kan kecil, nggak segede rumah mama. Kalau misalnya dijulitin gimana? Kan nggak enak mah sama teman-teman sosialitanya mama. Nanti kita cariin venue aja ya, tempat buat arisan, hotel, ballroom, meeting room, atau restoran mewah gitu. Ya kan mas? Iya, nanti aku bantu untuk reservasi ya. Enggak perlu, Gavin, sayang. Mama tetap ngadain arisannya di rumah kamu. Karena ini giliran mama dan harus di rumah juga acaranya, oke? Yaudah ya, kalian jangan bertengkar lagi. Mama mau pulang. Oh ya, mama titip barang-barang mama, tolong disiapin. Bye. Hati-hati ma. Bye, Ma. Udah sayang, nggak apa-apa kok. Kamu emang gak pernah mengecewakan dalam hal apapun. You smart and beautiful. Aku seneng deh bisa dapetin kamu. Ya, saya beruntung karena bisa memanfaatkanmu untuk menghancurkan perusahaan ini. Dan membuat perusahaan saya semakin besar dan tak tertandingi. Kalian tahu ini di kantor kan? Kalian harusnya tahu dong, bagaimana kalian harusnya bersikap. Profesional. Oke? Anak ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Yang ada harta keluarga bisa habis kalau perusahaan dipegang sama dia. Kamu selidikin terus Dante dan jangan sampai ketahuan. Siap, baik Bu. Halo? Halo Jeng Wiryo, apa kabar? Jeng, saya yang ganggu nggak nih?
Baik. Nggak apa-apa, Jeng. Ada apa, Jeng? Ini saya mau ngajakin Jeng ke acara arisan saya. Arisan ada di rumah saya. Enggak di rumah saya sih. Soalnya rumah saya lagi direnov. Jadi ada di rumah anak saya. Nanti saya kirim alamatnya ya, Jeng. Bisa datang kan? Oke, terima kasih. Saya coba ya, saya usahakan datang. Iya, saya juga makasih banget. Oke, see you ya. Bye. Lo tuh kenapa sih? Kayaknya dari tadi lo ngeliatin gue mulu. Gak apa-apa, tenang aja. Gue cuma lagi observasi makhluk langka kayak lo. Gue sih niatnya mau bikin artikel biar orang di luar sana waspada sama makhluk yang sejenis lo. Gue tuh kesian ya sama lo. Sepanjang hidup lo kayaknya lo cuma ngurusin hidup orang aja ya? Kapan sih lo urus urusan lo sendiri? Justru hidup gue itu baik-baik aja makanya gue ngurusin hidup lo yang gak benar. Pintar kan lo? Ada masalah apa sih sebenarnya lo sama Dante, Rif? Kenapa lo judes banget? Lo sinis banget sama Dante? Apalagi kalau dia lagi sama gue. Ada masalah apa sih sebenarnya? Selin, sebagai pimpinan di sini gue berhak untuk bicara seperti itu sama lo. Profesional dong. Ini kantor, bukan tempatnya pacar-pacaran, mesra-mesraan kayak gitu. Lo sendiri kan yang bilang, lo nggak mau sampai orang tahu hubungan lo sama Dante, tapi lo apa yang lo lakuin tadi? Profesionalitas. Gue tahu lo iri kan sama gue. Lo iri lihat hubungan gue sama Dante yang harmonis. Gak kayak hubungan lo sama Saka. Maksud lo ngomong gitu apa? Maksudnya hubungan gue sama Mas Saka gak harmonis terus lo bahagia gitu? Oh enggak. Gue gak pernah bilang kalau gue bahagia atas ketidakharmonisan hubungan lo sama Saka. Enggak. Tapi gue tahu kalau lo iri sama gue, Rin. Karena memang hubungan lo sama Saka gak pernah harmonis. Dari cukup. Gak usah lo perjelas, Sal. Fine. Aku tuh bener-bener bingung ya sama Sisil. Kerjaannya tiap hari bikin gerah aja, tau nggak? Kapan sih dia tuh balik ke Arena Glow? Males aku ada dia di sini. Kamu gak usah bete gitu lah. Kalau kamu bete gitu, itu yang Sisil mau. Kamu harus santai aja. Kalem aja. Oh iya, Pak Saka, ini saya bawa laporan yang kemarin Pak Saka minta. Soal Bu Wiryo yang udah konfirmasi kalau hilangnya klien kemarin karena Dante. Kamu tahu artinya apa kan? Bu Wiryo akan mendukung aku terus. Dan rencana kita akan segera berhasil.
Aku ke toilet dulu ya, Saka. Kamu duluan aja. Oke. Jadi lo udah nonton film itu? Ih, lo kenapa gak ngajak gue sih? Kan gue juga pengen nonton. Ya udah sih, lo nonton aja. Lagian juga kan jadwal tayangnya masih panjang. Aku mau nonton sama siapa ya? Ajak pacar lo lah, itu aja ribet. Pacar? Gimana? Gue kan jomblo, lo ngeledek ya? Nonton sama siapa dong gue? Gue pengen banget tau nonton itu. Siapa ya? Hai Jeng, masuk Jeng. Duduk sini ya, duduk. Seneng dia pada dateng, komplit. Belum komplit sih ya. Sebentar ya. Riri. Menantu saya cantik kan? Halo Tante, selamat datang. Ambilin makanan itu bawa ke sini ya buat teman-teman mama ini. Ya? Iya mah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar Tante ya. Oke. Terus gimana jadinya? Jadi si Lita itu nggak bisa datang? Aduh, kemana sih, keluar negeri? Iya. Tuh, makanannya pasti pada suka, ya kan? Tuh. Ini ke sini. Nah. Ya sama-sama Tante. Bisa dinimbak di langsung sih Tante. Jadi duluan ya Mak. Ya. Riri. Kamu ambilin bungkusan yang tadi Mama siapin itu isinya oleh-oleh luar negeri buat teman-teman Mama ya. Oh iya. Tunggu ya Ma ya. Cepetan ya. Iya Ma. Sebentar ya Tante. Biasalah kemarin jalan-jalan. Dimakan dong, dimakan. Ini juga dari luar negeri loh. Gue tau lo iri kan sama gue. Lo iri lihat hubungan gue sama Dante yang harmonis. Gak kayak hubungan lo sama Saka. Tapi gue tahu kalau lo iri sama gue. Karena memang hubungan lo sama Saka gak pernah harmonis. Dari cukup. Bu Arin ke Papa Bu. Siap. Kok kamu di sini? Saya pikir kamu di kantornya Mas Saka. Bu Arin habis ini free nggak? Kalau Ibu free, Sisil mau ngajakin Ibu jalan-jalan. Sisil kan tahu Ibu butuh hiburan. Dan karena Sisil juga hubungan Ibu sama Pak Saka jadi kayak gini. Gak usah menyalahkan diri sendiri. Justru saya mau makasih sama kamu karena kalau tanpa kamu saya nggak akan tahu yang sebenarnya. Gimana? Ibu mau nggak jalan-jalan? Boleh, saya selesaiin pekerjaan dulu, habis itu saya siap-siap. Oke, Sisil tunggu di luar Ibu. Ya. Enak banget kan? Oh ya, wow. Satu baca. Tuh, ya, satu. Nah, ini semoga suka ya. Ya udah, Riri ke dalam dulu ya, Ma. Ya. Maaf. Iya, maaf keselak ya. Riri sayang, sini sayang. Masa kamu kasih makanan terus nggak dikasih minum? Tuh pada kesel, kasihan kan? Bahaya. Sekarang ambilin minum ya, ambil. Maklum. Dimakan sambil nunggu minumnya. Dasar si Mama. Bisa banget alasan mau arisan di sini. Ternyata cuma biar bisa nyuruh-nyuruh aku seenaknya.
Kayaknya seru nih kalau aku kerjain. Sini aja ya. Iya. Makasih ya, Sak. Kamu udah menemenin aku sampai sini. Jadi aku nggak sendirian deh, nunggu teman aku. Oke, santai aja. Teman kamu masih lama? Harusnya sih nggak lama ya. Oke, apa-apa. Bu, Sisil jamin setelah nonton film ini pasti pikiran ibu bakal lebih fresh. Soalnya ini film lucu banget, Bu. Sisil tuh udah pengen banget nonton film ini karena trailernya tuh lucu banget. Ibu mau tau nggak judulnya apa? The Hero Chin. Nih, tuh. Tuh kan, ibu udah ketawa kan? Makasih ya, udah ajakin saya nonton. Sama-sama Bu. Sisil yang makasih karena ibu mau nemenin Sisil nonton. Pokoknya tenang aja. Kalau ibu nggak suka sama filmnya, ibu langsung pulang aja duluan. Gak apa-apa. Sisil yang traktir hari ini. Nggak usah pakai kayak gitu. Saya pasti bakal suka tuh sama filmnya The Hero Chin. Ya udah, yuk. Tahan ya, sebentar lagi Gori. Minumnya datang. Minuman juga dari Singapura. Oh iya, Singapura. Mama. Mama. Iya, terima kasih sayang. Iya, diminum biar nggak keselak. Enak kan? Itu minuman spesial dari Singapura. Enak. Kok asin sih? Hah? Asin? Asin kan? Kok asin sih? Masa sih? Ih, apaan? Kok minuman begini? Iya ya. Sebentar ya. Riri. Riri. Bentar ya. Riri sayang, ini lagi? Minumnya kenapa ya kok asin? Masa sih mah tadi Riri cobain? Rasanya manis-manis aja kok. Udah, mendingan gini, kamu bawa balik, terus kamu bikin baru ya. Sini Jang, mungkin ada kurang takerangnya ya, jadi asin. Ya, bisa. Bisa, Mami. Oh, hati-hati ya. Mungkin salah takeran jadi asin. Makan aja dulu ya Jeng, ya. Mau angkat dulu ya. Oke. Klien soalnya. Dita, lo ngapain di sini? Mau nonton sama siapa lo? Jangan bilang kalau lo mau nonton sama Pasaka. Bener-bener lo ya, kerjaan lo cuma buat ngerusak hubungannya Bu Ariana sama Pasaka, hancur tau gak? Kalau gue emang beneran pengen nonton sama Pasaka gimana? Ya udah. Saya tungguin sampai Masaka datang kalau emang beneran dia datang ke sini sama kamu. Ya udah. Saya tungguin sampai Masaka datang kalau emang beneran dia datang ke sini sama kamu. Kita tunggu aja, Sil. Ya. Tungguin aja.
Udah Non, istirahat aja, nanti kecapean. Beneran Bi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Pedro juga. Non, udah Non santai aja. Bias ini udah biasa yang berat-berat. Nanti kalau genteng bocor, panggil juga Bias. Ih, apa sih? Beneran ya Pedro ya? The best. Makasih ya. Aku boleh ke mama dulu? Makasih ya. Ya. Cepat aku mau anterin minuman. Oh iya? Ma, kan udah ada Bias yang bantuin. Riri mau istirahat dulu boleh nggak? Riri capek, takut nanti babynya juga ikut capek. Maaf ya Tante. Oh, kamu kok gitu sih? Jangan dong. Ini teman-teman mama tuh pengen kenalan lebih dalam sama kamu, pengen ngobrol sama kamu, terus pengen lihat kehamilan kamu ini, calon cucu mama pertama, ya kan? Nih tuh, udah kelihatan kan hamilnya? Ya. Oh, itu kayak teman mama yang terakhir deh. Tolong bukain ya. Biar Bibi aja yang bukain ya. Makasih, Bias. Bias, kok ada di sini? Jeng Wiryo, sebentar ya. Sebentar ya. Hai Jeng Wiryo, akhirnya nyampe juga. Macet, nyasar gak sih? Iya, agak macet dikit. Sorry ya, terlambat. Gak apa-apa, yang penting nyampe. Seneng deh. Iya, masuk ya. Iya, iya. Hai, ini kenalin. Ini temen aku, Halo. sahabat karib aku, Jeng Wiryo. Dia mau masuk di arisan kita loh. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Udah jam berapa nih? Gak datang-datang mana? Udah deh Dita, kamu gak usah bohong lah ya. Saya tahu kok maksud kamu. Kamu mau bikin saya sama Mas Aka berantem kan? Tapi saya nggak bohong kok Bu. Saya emang tadi kesini sama Pak Saka. Oh ya, terus mana ya? Mana? Gak ada ya, Bu? Gak ada kan, Sisil? Aduh, Dita. Makanya Dit, lo kalau halu itu jangan ngehaluin suami orang. Lo haluin cowok lain kayak siapa kayak emang gak ada. Udah yuk Sil, kita buang-buang energi di sini. Kita kan mau nonton. Yuk. Bi, tolong bikinin minum ya buat temen aku ini ya. Jadi gimana? Oke banget kan? Oke dong, pastinya. Bias, kok Bias ada di sini? Aku ndak bisa biarin Bu Anjani tahu kalau Mas Saka tinggal di samping rumah Bu Riri. Wah, bisa gawat kalau sampai dia tahu. Bi, nggak usah bengong. Oh, Non Arin itu kan pernah deket sama Mas Galvin, jadi saya bantuin acaranya Bu Niken hari ini. Permisi. Oh gitu. Kok kayaknya Bias kenal sama Bu Wiryo? Pedro, Bias. Kalian tuh emang terbaik, the best.
Coba kalau nggak ada Bias sama Pedro mah Riri sama Baby kecapean, kewalahan ngelayanin mama sama teman-temannya. Santai aja non Riri. Ai malah seneng. Bantu-bantu kayak gini lumayan nambah-nambah pendapatan. Ya nggak? Oh, ikhlas lo ngebantuin. Iya, saya juga senang ngebantuin Non Riri. Kami pulang dulu ya. Iya, Pedro. Ih, kenapa buru-buru banget sih? Nyemil-nyemil dulu kayak minum-minum dulu. Boleh tuh. Sama bisa kalian ambil. Bias, aku juga kebetulan mau ada pertanyaan buat Bias. Oh ya. Tadi kan kayaknya Bias akrab banget ya sama Bu Wiryo. Emangnya Bias kenal sama Bu Wiryo? Oh, itu waktu itu pernah nganterin berkasnya Masaka ke kantor, terusan ketemu sama ibu itu, terus sempet ngobrol gitu. Kan ketemunya nggak di sini. Oh, Pedro sayang, ayo kita pulang. Kayaknya udah capek banget loh kita. Ayo, kerjaan di rumah banyak ya. Mari non. Mari, Non. Ih ternyata non Riri pelit nggak kayak non Ariana. Nyesel. Pedro, yakin nggak mau nyemil di sini dulu? Halo. Halo Tante. Tante tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama Tante. Masa sih kamu kangen? Yang benar, Tante jadi malu loh. Iya Tante, beneran. Aku tuh kangen banget sama Tante. Setiap kali aku ketemu Tante, tuh bawaannya aku tuh senang aja gitu. Oh ya, aku mau nanya. Anaknya Tante itu fotografer kan? Yang kerja di Arena Glow? Ih, kok kamu tahu sih? Ya tahu dong Tante, apa sih yang aku nggak tahu? Terus anak Tante itu ada project apa lagi di Arena Glow? Kalau boleh tahu Tante. Kemarin sih dia bilang besok mau ada pemotretan. Produk ibu hamil gitu deh. Kamu nggak mau ketemu Tante? Oh oke. Sayang. Kamu habis lembur? Aku baru pulang. Nggak, habis nonton sama Sisil. Kamu habis nonton juga kan sama Dita? Kok aku nonton sama Dita ngapain? Oh. Sayang. Kamu mau sampai kapan berburuk sangka sama aku? Gimana aku bisa nggak berburuk sangka sama kamu, Mas? Kamu bohongin aku terus, Mas. Kamu bohong, kamu diem-diem di belakang aku beliin Dita apartemen. Terus kamu bohong juga tentang kamu anak yatim piatu padahal kamu punya orang tua sebenarnya. Jadi kapan aku bisa bedain antara kamu lagi jujur sama kapan lagi bohong? Nggak ada bedanya. Hai sayang. Hai. Pegel ya? Aku pijitin ya? Iya nih Mas, pegel banget. Makasih ya udah mijitin aku. Tadi gimana acara mama? Lancar, beres. Tapi hari ini aku capek banget. Aku kewalahan ngeladenin mama, ngeladenin teman-temannya. Aduh, aku udah berasa kayak mbak-mbak di rumah tau nggak? Kayak bibi-bibi. Oh ya? Iya. Heran deh, mama tuh kenapa ya sama aku? Masih benci kali ya sama aku, Mas? Sayang, kamu jangan mikir kayak gitu. Mama itu kalau benci sama orang, jangan kan ketemu. Nyebut namanya aja dia nggak mau. Nah, kalau kamu, mama udah mau kesini, bikin acara di rumah kita, itu artinya dia udah baik sama kamu. Ya mungkin masih agak gengsi kali ya. Masa sih? Masa mama kayak gitu? Masa kamu nggak percaya sama aku? Enggak, bukannya nggak percaya, Mas. Apa sih? Ya udahlah, biarin aja mama. Pokoknya hari ini udah selesai. Aku udah lega. Aku mau tidur dulu kali ya. Aku capek banget. Ya, besok kan aku ada pemotretan.
Oh iya, pemotretan besok tuh penting banget. Ya udah, istirahat ya. Udah, aku ganti baju dulu ya. Ya. Non Arin, Ya, Pedro? mau diantar? Nggak apa-apa. Saya naik mobil sendiri aja. Non Arin, mohon maaf ini. Kalau Ai boleh saran ini Non. Ini Non Arin sama Suhu tolonglah. Jadi orang jangan terlalu mandiri-mandiri amat. Ai ini kan supir Non. Ya dipekerjakanlah Non biar Ai ini ada kesibukan gitu Non. Ya Non ya? Iya bener-bener, daripada dia makan gaji buta no, makan tidur minum makan tuh nggak keru-keruan itu loh, nyiram tanaman aja nggak mau bantuin, oh udah suruh kerja aja, suruh nganterin non aja. Betul. Gimana sih? Ini emang orangnya begini nih Non, mau ngejatuhin kredibilitas Ai. Jahat emang nih orang. Iya udah nggak apa-apa, nanti kalau misalnya saya butuh banget sama kamu Pedro, saya pasti bakal minta tolong. Tenang aja. Ya. Tapi hari ini saya berangkat sendiri dulu, boleh ya? Oh, boleh banget. Masa nggak boleh? Ya udah, berangkat ya. Iya. Dabi, udah Pedro. Iya, Nan. Jangan ngajak ciuman, masih pagi. Benci aku Apa sih? Aku punya rahasia gede banget buat kamu. Apa? Beneran nih? Mau nembak ayah. Gemes aku sama kamu, benci. Enggak lah, nggak mungkin. Apa sih? Terus apa dok? Nih ya, aku dengar dari non Bisa sono enggak? Ini kan penting banget. Oke. Aku dengar dari non Arin, Mas Saka itu beliin Dita apartemen. Hah? Beliin apartemen? Salut Ai sama Suhu. Udah ganteng, baik lagi. Beliin kita apartemen. Aduh, bener-bener idola. Sakit Bukan begitu maksudnya. Aduh, kamu gimana sih mikirnya itu loh? Ya terus apa? Nih ya, kalau ada cowok beliin cewek apartemen dan cowok itu udah punya istri, itu berarti ada tanda-tanda perselingkuhan, Pedro. Kok bisa? Nah ya bisa lah, gimana sih? Udah deh, daripada kamu gak ada kerjaan, makan, tidur, minum terus gitu, mendingan kamu cari tahu aja kenapa bisa terjadi begitu. Kamu lakukan ini demi Non Arin. Oke, saya akan cari tahu dan bantu Non Arin supaya Non Arin gak sedih lagi. Wah, kayak anginnya gede aja, kayak bisa lari kenceng. Cuman segitu doang kok larinya lah. Anjani, maksud kamu ini apa sih? Deketin Iken? Hah? Kamu pikir aku ini percaya kalau kamu deketin Iken hanya untuk berteman? Aku tahu. Kamu pasti punya maksud lain. Dan aku juga tahu kalau kamu pasti berusaha menghancurkan aku dari dalam. Iya kan? Tumben kamu hari ini pintar, Wijaya. Tebakan kamu itu betul sekali. Kata orang, semakin kita dekat dengan musuh kita, semakin mudah kita menghancurkannya dari dalam. Kalimat itu udah gak asing lagi. Pastinya kamu juga tahu kan kalimat itu. Anjani, kamu pikir dengan membuka aib aku nanti, aib kamu gak akan terbongkar? Anjani. Aku tidak akan membiarkan diriku sendiri jatuh. Tapi kamu juga akan ikut dengan aku jatuh, bahkan lebih dalam lagi.
bukan cuma kamu yang punya kartu as aku. Tapi aku juga punya kartu as soal masa lalu kamu. Silahkan, kita lihat nanti. Anda ngapain kesini? Woi, relax dong bro. Saya tahu. Anda kesini mau kasih informasikan ke saya. Setelah itu Anda meminta uang ke saya lagi. Jangan harap saya ngikutin keinginan Anda. Hebat, hebat. Wajar aja sih kalau bisnis lo itu sukses semuanya. Karena otak lo yang encer. Bahkan lo bisa dengan mudah menduga kedatangan gue ke sini. Nah, karena mumpung mood gue hari ini lagi bagus, gue mau ngasih info penting ke lo. Cuma-cuma. Lo masih ingat kan? Soal bayi yang gue omongin itu? Itu ada hubungannya sama Wijaya. Kamu bisa mulai lebih dulu untuk cerita soal anak itu. Aku tidak akan pernah memberitahukan kamu soal anak itu. Mereka ngomongin apaan ya? Iya, gue yakin banget. Wijaya ngebahas bayi itu bayi yang dicari sama Bu Wiryo. Tapi sayangnya, waktu itu gue cuma denger kata itu doang. Kalaupun gue nanya sama Wijaya, dia pasti gak akan ngaku. Gimana? Bermanfaat kan info gue? Oke, karena gue ini orang sibuk, jadi gue harus cabut dulu. Siapa ayah yang dicari sama Ibu Wiryo sebenarnya? Wijaya atau Kusuma? Bu, ya ini dokumen yang Ibu tadi minta, tinggal ditandatangani aja. Oke, thank you Sil. Dah. Kenapa kamu? Mukanya begitu. Sisil lagi bingung nih Bu. Bingung kenapa? Ya kan si Dita sekarang udah punya apartemen. Sisil kan juga mau Bu, kayak Dita beli apartemen yang bagus gitu. Tapi kan Ibu tahu sendiri, uang Sisil kan kurang kan buat beli apartemen. Apa Sisil main trading saham aja ya Bu? Kan lumayan Bu, kalau misalkan returnnya gede, Sisil tinggal beli apartemen deh. Nggak segampang itu. Kamu pikir main saham itu gampang? Kamu mendingan belajar dulu deh. Soalnya kalau kamu bener-bener nggak tahu sama sekali, nanti losingnya bisa banyak loh. Emang trading saham gitu bisa dipelajarin Bu? Bisa. Coba aja kamu lihat video-video yang tentang financial planning, terus kamu ikut-ikut seminar. Daripada kamu ketipu, ya kan? Yaudah deh, nanti Sisil ikut seminar aja. Oke. Oh ya, hari ini kan Mbak Riri pemotretan ya? Tolong kamu awasin ya, saya soalnya ada meeting. Ya, siap Bu. Makasih. Pak, ini dokumen yang kemarin Bapak minta dari hasil meeting sebelumnya. Oh iya, oke. Makasih ya. Iya.
Oh ya, Coki di mana ya? Saya belum melihat dia hari ini. Saya juga nggak lihat sih Pak dari pagi. Kayaknya nggak datang deh. Dasar ya tuh orang. Dia pikir kantor tuh tempat main kali. Bisa datang dan pergi seenaknya dia. Tapi bagus juga sih. Nggak ada dia, seenggaknya kantor ini nggak rusuh. Ya udah, kamu boleh pergi ya. Iya Pak. Jadi lebih... Oke. Bentar ya. Halo sayang, kenapa? Halo sayang, kamu udah mau berangkat ke pemotretan? Udah. Ini aku lagi siap-siap kok, lagi diterangin nanti gayanya bakal gimana-gimana aja. Oh gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau selesai pemotretan, kamu kabarin aku aja biar aku jemput. Ya, nanti Riri kabarin ya mas. Oke, semangat ya. Sama-sama sayang, kamu juga semangat kerjanya. Bye. Bye. Jadi kamu besok akan ada meeting jam 10 pagi dulu sama Pak Raka. Terus sorenya Pak Saka akan ada peninjauan proyek vendor Manggala sampai jam 8 malam. Oke. Aduh Saka aku. Kenapa, Dit? Aduh gak tahu nih Saka kayaknya. Mah aku kambuh deh. Waduh, kamu pasti telat makan ya, Dit? Iya sih, aku emang belum makan. Aku tuh suka lupa makan Saka. Kalau makan aku harus udah ingetin. Dit, kamu giat kerja nggak apa-apa, tapi makan nggak boleh sampai telat. Udah kalau gitu aku temenin makan yuk, kita makan siang bareng. Beneran? Ya. Iya udah kalau gitu aku ambil tas dulu ya. Sekalian sama aku kita keluar ya, yuk. Oke. Jadi seperti biasa, tinggal dulu ya Mbak ya? Oke, thank you ya. Ini aku bawa dulu boleh? Ya, boleh. Mari Mbak. Sama-sama. Hey Sil. Hai Mbak. Kamu kenapa? Ini Mbak, fotografernya belum datang, tumben banget loh dia telat. Biasanya tuh nggak pernah telat Mbak. Dari telepon sih, tapi belum diangkat-angkat nih. Coba telepon lagi deh. Siapa tahu dia lagi di jalan nyetir gitu. Bentar ya Mbak, aku coba dulu ya. Iya. Halo, lo di mana? Tumben banget sih lo telat. Ini udah jam berapa lo? Hah? Lo sakit? Lo kenapa nggak ngomong sih sama gue dari tadi? Kan gue bisa cari penggantinya. Kalau kayak gini kan mepet banget waktunya, susah. Yaudah. Thank you ya. Dia lagi sakit ya, Sil? Iya Mbak. Maaf banget ya Mbak. Ini aku lagi cari penggantinya kok. Nggak apa-apa. Udah, kamu tenang aja. Kita tunggu aja. Siapa tahu nanti dia ada kabar terus kesini ya. Iya. Gue siap kok gantiin. Kita mau... Sayang, kamu kesini? Iya, aku mau ngajakin kamu makan siang. Bisa? Bisa. Ayo. Dita, saya makan siang sama istri saya ya. Maaf ya, kamu makan siang sendiri aja. Yaudah, Dita ikut aja, nggak apa-apa. Nggak usah, saya bisa sendiri kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasihan lah kamu sendiri. Ikut aja bertiga bareng.
Yuk. Lo ngapain kesini? Oh, tenang dong. Gue kesini bukan mau ganggu kalian. Sini gue mau bantuin kalian. Gue denger kalian lagi butuh fotografer ya buat pemotretan. Kalian tahu dong, kalau gue ini fotografer profesional, bukan abal-abal. Gimana kalau gue bantuin? Waktu pemotretan emang mepet banget sih. Mbak Riri gimana? Ya, nggak apa-apa. Sebaiknya menurut kamu aja, Sil. Kalau ini oke, I'm oke. Gue cuma mau profesional aja kok, ya. Tenang aja. Oke? Ya udah boleh. Tapi awas ya. Lo jangan macem-macem. Enggak dong. Oke, let's go. Yuk, Sil. Enak ya sayangnya? Lumayan, enak. Bikin kenyang nih kuenya. Sayang, kamu kalau mau makan siang tuh nggak boleh telat. Kapanpun kamu mau makan siang, kamu telepon aku jemput nanti. Enggak, tadi sekalian lewat aja sayang di kantor kamu. Makanya aku ajakin kamu makan juga. Iya. Aku angkat telepon sebentar ya sayang ya. Ya. Santai aja Dita, makannya nggak usah tegang gitu. Kamu tahu nggak sih? Kenapa sampai sekarang kamu belum bisa misahin saya sama Mas Saka? Karena ada hal penting yang setiap wanita harus miliki. Tapi saya tidak melihat itu di kamu. Harga diri. Setiap wanita harus punya harga diri. Dan saya nggak melihat itu ada di diri kamu. Coba apa lagi? Bakal kasih ke yang ini ya? Gue heran ya. Lo tuh mau apa lagi sih? Bukannya sekarang lo tuh udah tajir, punya banyak duit, dapat saham lagi dari bokapnya Mas Gavin. Yes. Gue emang udah kaya sekarang. Tapi sayangnya, gue tuh susah untuk ngilangin luka gue. Karena lo udah ngianatin gue dari belakang nih. Berarti lo mau balas dendam dengan nyakitin gue gitu? Oh, no. Gue gak serendah itu, sayang. Gue sekarang udah pebisnis. Jadi buat balas dendam ke lo itu bukan pakai kekerasan lagi. Tapi dengan cara elegan.
Cukup selalu dengan dekat lo. Itu akan bikin hidup lo gak nyaman seumur hidup. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nice. Sepertinya Anda buru-buru. Apa lebih baik saya pulang dan datang lain waktu? Nggak usah. Kita ngobrol sekarang aja. Ke ruangan saya. Oke, silakan duduk. Jadi sebenarnya tujuan lu datang ke sini apa nih? Anda pasti tahu ngapain saya repot-repot jauh-jauh ke sini. Ketemu dengan Anda. Kalau bukan soal urusan bisnis. Urusan bisnis, oke? Urusan bisnis apa yang pengen lo bicarakan? Saya tahu kok, akhir-akhir ini Wijaya Group sudah kehilangan banyak klien dan juga vendor yang selama ini sudah setia bekerja sama dengan Wijaya Group. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya akan pastikan mereka akan kembali lagi bekerja sama dengan Anda. Oke Dante, to the point aja. Lo pasti menawarkan sesuatu sama gua, pasti ada imbalannya. Anda jangan negatif thinking gitu dong. Saya ini benar-benar tulus ingin kerjasama dengan Wijaya Group. Bukannya lo dulu memutuskan kerjasama dengan perusahaan gua. Udahlah Dante, gue nggak mau sampai utang budi sama lo, oke? Mendingan sekarang kita menjalankan bisnis dengan cara kita masing-masing aja. Sini orang. Sarang ya. Nyong. Gimana, udah ada kabar belum? Gimana kamu cari infonya? Aduh sabar, ini lagi proses. Ai lagi bekerja. Hai. Ya tenang aja udah, oke? Terus emangnya kamu punya rencana apa buat cari tahu gimana? Ai akan ngikutin Dita sampai pulang, oke? Cakep tuh, pinter. Awas ya, jangan sampai ada yang curiga loh, awas. Apalagi sampai ada yang ketahuan. Wow. Nyong udah deh, tenang aja. Yang masalah begini urusan sepele. Ai ini mantan mata-mata tukang selingkuh. Ai tahu gelagat-gelagat orang selingkuh. Lah ya jelas aja kamu ngerti orang kamu kerjanya selingkuh kayak gitu kok. Udah, kerja benar, tutup teleponnya. Udah ya, dah. Lo ngapain di sini? Lo bukannya kerja malah keluyuran. Bukannya lo seneng ya kalau gue nggak masuk kantor? Hai sayang. Eh sayang, kamu nggak apa-apa kan? Barusan aku lihat Coki tuh. Oh, aku nggak apa-apa. Dia tiba-tiba datang gantiin fotografer gitu. Jadi fotografer kita hari ini tiba-tiba sakit, jadi nggak bisa foto. Dia yang gantiin. Bener, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak diapa-apain sama dia.
Nggak apa-apa sayang, aku baik-baik aja. Yaudah kita pulang yuk, aku capek. Ya. Abis ini pada mau kemana? Ayo kosong nih, kita isi sama-sama yuk. Gimana? Kamu ngapain? Kok suara kalian mirip sama Pak Saka? Keren. Bukan saya, Pak, tapi itu Pak Saka. Saka. Sak, kerja nih. Suhu. Kamu tuh ngapain di sini? Ini, apa ngapain ya, Ay? Saya kan yang minta jemput sama kamu. Iya, tapi tadi bukannya nyuruh jemput ya? Enggak ya? Kamu mata-matain saya. Enggak, sumpah dia. Atau jangan-jangan kamu mau godain karyawan-karyawan saya? Aku mau pulang. Sekarang tuh. Ya udah. Ayo pulang, ayo. Yang pulang kamu aja, karyawan saya masih kerja di Iya sini. betul. Ay, maaf. Ada hal penting yang setiap wanita harus punya. Tapi saya tidak melihat itu di kamu. Harga diri. Kok bisa sih fotografernya jadi digantiin Coki? Fotografer kita tuh tiba-tiba sakit, Bu. Terus tiba-tiba Coki muncul nawarin dirinya dia untuk jadi fotografer kita. Terus gimana Mbak Riri, aman kan? Gak digangguin kan sama Coki? Gak sih, Bu. Semuanya aman. Karena kan Sisil awasin. Coki tuh gila banget ya. Maksudnya dia kenapa sih? Gak ada kerjaan lain ya hidupnya ya? Selain gangguin orang lain? Iya, Bu. Mbak, tadi saya udah daftar di online buat seminar trading saham. Itu gimana caranya? Oh, Mbak silakan langsung isi daftar hadirnya ya, Mbak. Oke. Udah. Silakan Mbak masuk sebelah sana ya, Mbak. Oke, makasih. Sama-sama. Ah, ini juga. Lucu banget, pasti dia suka deh. Ya kan? Ada apa? Kenapa? Menurut Papa, ini bagus gak? Yang ini? Yang ini juga nih. Nih. Bagus. Ini juga bagus. Mama mau? Papa beliin ya? Iya, mau Pak. Oh, yang mana? Yang mana? Ini Mama mau beliin buat temen Mama itu Jeng Wiryo. Tuh, keren. Berarti ini ya, bagus ya? Oh iya, berarti ini bagus banget. Ini aja ya. Ma, Mama buat apa sih ngeri sama dia, Ma? Kalau Papa perhatiin, sekarang ini kok Mama deket sama Bu Wiryo? Aneh. Aku tuh sama Jeng Wiryo udah temenan deket banget, udah sahabat karib gitu. Papa tahu gak, waktu kita ada masalah, itu yang hibur dan kasih saran ke Mama tuh cuma Jeng Wiryo. Dan bahkan bukan cuma jadi teman baik aja, dia tuh sering kasih hadiah buat Mama. Makanya sekarang Mama mau balas dia, Mama mau beliin kado buat dia, hadiah gitu. Pak, ingat ya, yang namanya sahabat itu harus dijaga. Oke, jadi Papa mau kan beliin yang ini? Oke. Terserah deh. Papa kenapa sih? Kok kayaknya sensi banget sama teman Mama Jeng Wiryo? Hah? Gak suka? Kenapa sih? Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Ma. Cuma Papa itu takut aja ya. Dia tuh deket sama Mama, ada maunya. Papa tuh khawatir. Mama tahu kan, Bu Wiryo itu sudah bantu perusahaannya Kusuma. Mama tahu kan? Tahu. Iya, makanya.
Udah deh, Pak. Papa tenang aja, nggak usah takut. Mama tuh nggak akan bahas soal perusahaan sama dia. Udah, Papa nggak usah khawatir, ya. Lagian juga Mama tuh nggak polos-polos banget untuk dibego-begoin sama dia. Tenang aja, Pak. Ya baguslah. Kalau dia itu baik sama mama. Dong. Jadi yang ini kan, Pak. Wow, pilihannya keren banget. Jadi kan beliin? Selamat malam untuk hadirin semuanya. Perkenalkan saya di sini selaku pembawa acara, pemimpin acara untuk pada hari ini. Saya yakin di sini semua rekan-rekan tidak sabar untuk menunggu salah satu narasumber pemateri kita, yakni seorang pemuda tampan, kaya raya, sukses serta merupakan lulusan terbaik dari luar negeri. Mari kita sambut Dante Viryo Sudirjo. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dante Wiryo Sudirjo. Malam ini saya akan ngebahas tentang cara mengelola keuangan bagi generasi muda ke depannya agar lebih optimal. Sebagai generasi muda, kalian bisa melakukan pengelolaan keuangan kalian ke depannya dengan cara berinvestasi saham. Ada 5 strategi untuk investasi saham. Yang pertama, kalian bisa menabung saham. Yang kedua, kalian bisa investasi saham. Yang ketiga, value investing. Kamu tuh emang aneh, Sini, sini. Sini. Jangan pakai duduk, kamu tuh kebiasaan loh. Kalau apa-apa terus duduknya. Kenapa bisa sampai ketahuan? Oh, awas ya kalau sampai kamu bilang-bilang kalau itu idenya aku. Wow, liatin aja. Udah, you mah tenang aja lah. Ai ini pinter nyong menyembunyikan sesuatu, itu udah urusan Ai. Ai nggak akan sangkut pautin you. Pokoknya you tenang aja. Posisi you aman, oke? Awas ya, kok sampai ketahuan lagi. Awas. Kopi. Pedro, awas ya. Kalau kamu datang ke kantor saya cuman mau ngeliat-ngeliatin karyawan saya yang perempuan, saya hukum nanti. Maaf suhu. Nggak apa-apa, ya? Nggak boleh lagi. Oh, jadi bukan cuman aku tuh yang digombalin sama kamu, tapi karyawannya Pak Saka juga digombalin sama kamu. Oh, kamu emang buaya itu loh. Tenang aja Mas Saka, nanti aku yang akan hukum. Ini bisa dihukum yang kayak gini nih biasa. Ini bisa. Atau yang model kayak kayak begini juga bisa. Atau yang begini. Janji itu loh, jangan lagi diulang ya kan? Enggak. Maaf ya Su. Morning, Bu. Morning, Sil. Bu, Ibu tahu nggak? Sisil semalam ikut seminar saham yang Ibu saranin waktu itu. Terus? Yang bawain materi seminarnya tuh ganteng banget loh, Bu. Tebak siapa? Kamu nih sebenarnya mau ikut seminar apa mau ngeliatin cowok ganteng? Siapa emangnya? Dante Wiryo Sudirjo. Pak Dante tuh ngejelasinnya detail banget. Sampai Sisil yang tadinya nggak bisa jadi bisa loh, Bu. Hebat banget sih Pak Dante tuh. Kamu nih sama aja kayak Selin. Jangan sampai kalian berantem ya cuman gara-gara laki-laki itu. Ya enggak lah, Bu. Pokoknya semuanya aman. Oke, udah sana kerja, saya sibuk nih. Saka maaf aku telat nih laporannya. Apa nih? Saka ini punya lo. Laboratorium?
Kenapa aku nggak pernah dikasih tahu? Kenapa, Dit? Aku nggak boleh tahu. Saka, aku... Dit, bercanda kan, Dit? Saka, aku... Nggak, ini, kamu bilang ini bercanda kan? Ini nggak mungkin kan? Ini bercanda kan, Dit? Saka, aku minta maaf sama kamu, Saka. Oke. Aku akan jujur sama kamu. Aku divonis kanker usus stadium 3. Dan hidup aku nggak akan lama lagi, Saka. Nggak mungkin, Dit, nggak mungkin. Ya aku juga maunya nggak mungkin, Saka. Nggak mungkin. Tapi kenyataannya kayak gini, aku harus apa? Nggak mungkin, Dit. Nggak mungkin. Saka, aku nggak tahu aku hidup sampai kapan lagi, Saka. Aku yang minta maaf ya, aku yang minta maaf semua. Aku nggak perhatian sama kamu, Dit. Aku minta maaf ya. Oke. Aku minta maaf sama kamu ya. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Cukup kamu selalu ada di samping aku. Itu udah bikin aku seneng, Saka. Kenapa kamu nggak ngomong sih sama aku, Dit? Kenapa kamu nggak ngomong sama aku, Dit? Aku bukan yang nggak mau kasih tahu kamu, Saka. Tapi aku tahu di saat aku kasih tahu kamu, kamu akan sedih. Dan di saat kamu sedih, hati aku juga hancur, Saka. Aku nggak bisa. Tapi aku yakin diagnosis ini pasti ngaco deh. Ya, besok kita harus cek ke dokter, ya? Percuma. Kamu tes dimanapun, semua hasilnya pasti akan sama. Enggak, aku nggak mau tahu. Besok kita harus cek ke dokter. Aku yakin kamu akan kenapa-napa. Oke, kamu. Ada aku, deh. Ada aku. Kamu pasti baik-baik aja, deh. Benar gak sih itu pas Saka sama Bu Dita? Benar, itu pas Saka sama Bu Dita. Halo? Gawat Sil, gawat. Gawat kenapa? Itu, gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Kalau Pak Saka sama Bu Dita lagi pelukan di ruangannya. Serius loh? Lo jangan ngada-ngada ya. Bener, lidah gue kebakar deh kalau gue bohong. Yaudah, pokoknya kalau lo ngeliat apa-apa lagi, pokoknya lo kabarin gue ya. Siap. Oke, thank you. Enak banget di rumah, gak ada yang gangguin, badan lagi capek. Damai deh rasanya. Siapa sih? Ganggu aja. Lagi enak-enak juga.
ampun Riri, dari tadi Mama tuh ting-tong kalian denger apa? Dari tadi loh Mama. Mama kok kesini nggak ngabarin Riri sih? Kenapa lagi? Rumah kok kayak kapal pecah sih? Kau makan ini sampah loh ini. Hah? Gimana sih kamu tuh? Iya, Ma, nanti diberesin kok. Sabar dong, Ma. Mentang-mentang jauh dari mertua, jadi kamu malas-malasan kayak gini ya? Hah? Enggak, bukan perkara itu, Ma. Riri cuma capek aja hari ini. Kan Riri habis pemotretan, jadi ya nggak apa-apa lah, Ma. Malas-malasan sedikit. Malesan aja. Padahal tinggal ngerjainnya. Was. Gak sampai 30 menit, beres, bersih. Kamunya aja males. Sil? Hai Bu. Saya mau meeting hari ini sama Pak Dante, sama Selin, Sil juga dan karyawan lain. Jadi kamu tolong siapin konsumsinya ya. Baik Bu. Makasih. Permisi Bu. Kasihan banget Bu Ariana. Kayaknya baru aja kemarin mereka baikan. Kayak Pak Saka sama Dito udah bertingkah lagi aja. Apa aku kasih tahu aja ya ke Bu Ariana? Aduh enggak. Aku nggak boleh langsung percaya karena kemarin aku udah bikin masalah soal hoax Dita hamil. Sekarang aku harus cari tahu ada apa lagi di antara Pak Saka dan Dita si ular pelakor itu. Ma, sebentar deh, Ma. Ini kenapa telurnya buru-buru dimasukin? Ini kan buat isian, Ma. Udah sama aja, dicampur aja dari sekarang. Kenapa sih? Enak juga kok rasanya nanti. Ma, tapi kan di buku resep nggak kayak gitu caranya. Riri ambil ya. Jangan dong. Udah, ngapain sih ngikutin pakai buku-buku resep gitu? Udah ikutin Mama aja deh, ya. Pakai ini juga ya. Ma, itu kenapa isian ayamnya nggak ditimbang dulu sih? Kan harusnya sebanding, ditakar dulu. Kalau misalnya ayamnya itu 100 gram, ya harus 1:4 gitu. Udah pakai feeling aja. Tetap aja rasanya tuh enak, malah lebih enak. Ya kan? Nggak kayak gitu, Ma. Maksudnya kalau misalnya sebanding tuh kan nanti rasanya bakal enak. Percaya deh sama Riri. Ini menurut resep-resep yang ada di buku-buku terkenal itu loh. Beneran loh, Ma. Orang-orang pada pakai buku resep itu loh, Ma. Reviewnya bagus. Yaudah. Kamu bikin sendiri baksonya ya. Gimana sih kamu diajarin, dikasih tahu malah nggak mau. Kamu lebih percaya sama buku resep dibandingin sama ketua sendiri. Ma. Sama Mama. Udah. Mau pulang aja. Batuin kayak gitu. Aduh, bikin capek aja. Oke, kalau gitu saya mau melanjutkan pembahasan kita kemarin untuk brand ambassador Ariana Glow for Men. Kemarin saya sempat mengajukan ke Bu Ariana untuk menggunakan brand ambassador wajah orang biasa, tapi ternyata Bu Ariana tidak setuju. Saya punya ide lain. Gimana kalau kita menggunakan Bapak Dante untuk menjadi brand ambassador Ariana Glow for Men? Karena buat saya, Pak Dante cocok. Bapak Dante ganteng, cool, dan karismatik. Gimana? Saya setuju. Sisil juga setuju. Pak Dante cocok banget buat jadi BA. Siap, oke kalau gitu. Mayoritas dari kita semua di sini setuju kalau Pak Dante menjadi brand ambassadornya. Sekarang coba kita tanya ke Bapak Dante. Saya setuju. Ya karena saya yakin dengan wajah saya yang cool ini, saya mampu menggait klien dengan sangat mudah. Oke, sorry. Sorry semuanya, interrupt. Sedikit. Saya belum bilang saya setuju. Emang gak ada rekomendasi lain selain Bapak Dante?
Kenapa Anda bicara seperti itu? Anda masih meragukan saya? Bukan meragukan, ini lebih ke biasanya memang kita kalau untuk mau memilih brand ambassador ya, itu ada beberapa pilihan. Jadi bukan cuma satu aja pilihannya. Saya minta ada beberapa pilihan selain Bapak Dante. Ada nggak yang lain pilihannya? Ibu Ariana yang saya hormati, saya mau tanya sebenarnya. Dari kita semua di sini setuju kalau Bapak Dante menjadi brand ambassador Ariana Glow. Tapi hanya Bu Ariana loh yang tidak setuju. Kalau memang kita mau cari brand ambassador yang lain, buat saya itu akan memperhambat waktu kita untuk launching produk baru ini. Betul. Saya nggak mau tahu. Saya minta rekomendasi lain selain Bapak Dante supaya ada pilihan yang bisa saya pertimbangkan. Dah. Kenapa sih Bu Ariana sensi banget? Padahal kan Pak Dante juga cakep, cocok buat jadi model. Silakan duduk Pak, Bu. Gimana dok? Udah ada hasilnya? Menurut hasil pemeriksaan, Ibu Dita terkena kanker usus stadium 3, Pak. Bisa sembuh kan dok? Bisa, Pak. Meski memang agak susah, tapi saya sarankan untuk Ibu Dita menjalani kemoterapi. Karena kalau sudah stadium 3 seperti ini, tidak bisa langsung diangkat. Jadi, Ibu harus menjalani kemoterapi, lalu nanti jika sel kankernya sudah mengecil, bisa kami angkat dengan pembedahan. Dok, saya mohon lakukan yang terbaik buat orang yang berharga di hidup saya ini, dok. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sembuh. Lo tuh kenapa sih sebenarnya? Kayaknya gue tuh salah mulu di mata lo, Rin, gak pernah bener. Gimana produk kita mau dipercaya di luar? Kalau lo sendiri pun gak percaya sama gue. Bisa ketok pintu dulu nggak nanti? Lain kali sebelum masuk. Oke. Next gue bakal ketok pintu dulu sebelum masuk ruangan lo. Tapi gue masih bener-bener gak terima, Rin, sama lo. Kenapa semua ide yang gue kasih ke lo tuh mental, seakan-akan gak ada yang bener? Sampai lo sadar gak? Lo ninggal di meeting lo. Tanpa lo sadar lo malu-maluin gue, Rin. Sekarang gue tanya, yang gak profesional di sini lo atau gue? Oke, gue salah. Soal itu gue salah. Gue keluar ruangan meeting dengan cara yang salah. Tapi please, tolong dong. Lo kasih rekomendasi satu lagi, jangan cuma Dante doang. Itu aja permintaan gue sama lo. Gue masih gak bisa terima alasan lo nih. Gue bingung kekurangannya Dante di mata lo tuh apa sebenarnya. Itu udah cocok lo menurut gue, Rin. Dan ditambah, itu bisa ngepres budget kita. Itu poin utamanya. Nggak gini,
Maksudnya tuh lo kasih rekomendasi satu lagi. Atau enggak beberapa rekomendasi aja, jangan cuma Dante doang. Maksud gue jangan mentang-mentang lo deket sama Dante terus pilihan lo cuma Dante. Itu aja masalahnya. Oh, itu poinnya. Lo ngomong dong sama gue, itu poinnya. Dari semua masalah ini ternyata lo gak suka gue deket sama Dante kan? Karena itu berarti. Jadi lo gak ngelihat ide yang gue kasih ke lo, Rin. Lo gak ngelihat konsep itu. Kecewa gue sama lo. Pak Dante, Ya? ini ada dokumen yang harus Bapak tangani. Saya senang banget loh Pak, bisa dekat sama orang-orang sukses seperti Bapak. Waktu ngisi seminar kemarin keren banget loh Bapak di sana. Saya emang selalu tampil keren. Ada lagi yang harus saya tanda tangani? Enggak Pak. Yaudah kalau gitu saya duluan ya. Pak Dante, Ya. kalau Sisil tanya-tanya soal saham, boleh ya Pak ke Bapak? Soalnya Sisil harus nanya sama orang yang berpengalaman. Ya. Boleh aja. Tapi kalau saya ada waktu ya. Yaudah saya harus pergi sekarang karena Salim udah nungguin saya di restoran. Oke. Ini masakan kemana sih? Ditelepon 3 kali nggak diangkat. Halo, ya saya dengan Ariana. Pasakannya masih meeting ya? Saya coba telepon soalnya nggak bisa. Oh, Pak Saka, baru saja pergi dengan berita. Ada pesan? Biar saya sampaikan. Nggak usah. Makasih ya. Andai ada pasal pelakor, pasti bakalan terciduk duluan untuk Dita. Aku nggak tahu, masakannya meeting atau cuma berduaan aja sih. Tapi aku yakin, pengkhianatan dan perselingkuhan itu selalu ada karmanya. Kamu kenapa? Ada masalah? Gak apa-apa, lagi gak nafsu makan aja. Bukan karena Ariana kan? Kamu peramal ya? Kok bisa tahu sih? Aku tuh lagi sebel aja gitu sama Ariana. Kayak aku tuh terus-terusan dituduh kalau aku tuh gak profesional dalam pekerjaan. Tapi akhir-akhir ini dia yang gak profesional sama pekerjaan. Dia malah mencampuri perasaan dia sama pekerjaan. Terus yang paling aku bikin sebelnya lagi adalah ide aku dia tolak mentah-mentah. Yang padahal alasannya cuma karena dia gak suka sama kamu, bukan karena ide aku. Makin sebel gak kamu? Gimana aku gak kepikiran coba? Udah, kamu gak usah pikirin. Kamu tenang aja ya. Ide kamu itu pasti diterima. Kamu percaya deh sama saya. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Apa sih yang gak bisa saya lakuin untuk wanita seperti kamu? Dante? Sorry banget, ternyata aku gak bisa lama-lama. Aku ada janjian sama Yuna, ada sesuatu yang harus aku bahas sama dia. Gak apa-apa aku tinggal? Iya, it's okay. Thanks ya. Yeah. See you. See you. Hati-hati ya.
Mantep banget Nyong. Ya iyalah pasti orang saya yang buat. Honyong-honyong. Pokoknya kamu tuh harus bisa dapetin informasi tentang Pak Saka sama pelakor itu. Awas ya jangan sampai gagal loh kayak kemarin ini. Tenang aja Nyong, kali ini gak bakalan gagal, pasti berhasil. Berkat teh dari Yu juga nih, mantep. Ya udah jangan minum-minum terus, udah mau habis itu kok masih aja diminum. Udah sana berangkat. Mohon restu. Ya. Hati-hati sekolah yang bener ya. Kok Saka, aku nggak mau ngejalanin pengobatan kemoterapi. Dit, kamu harus ngelakuin itu, Dit. Itu satu-satunya cara supaya kamu sembuh. Masih ada cara lain, Saka. Apa? Apa? Kasih tahu aku coba. Aku udah cari tahu lengkap tentang kemoterapi dan efek sampingnya. Kamu tahu, banyak artikel yang bilang kalau kemoterapi itu lebih banyak efek buruknya daripada manfaatnya. Dit, tapi kamu itu harus ngelakuin itu, Dit. Saka, ini tubuh aku. Jadi biarin aja aku yang mutusin aku mau berobat kayak apa. Pokoknya aku nggak mau kemoterapi. Aku mau berobat alternatif. Gue jadi curiga sama Tommy. Semenjak dia chattingan sama temennya, Tommy sekarang jadi banyak berubah. Yun. Sel, kenapa kok mukanya bete gitu? Hampir aja ketahuan. Yun, Sel, aku ke belakang dulu ya. Ya kawan, baru mulai. Jangan ketahuan dong. Masa baru mulai udah ketahuan. Kamu tuh keras kepala banget ya, Dit. Aku tuh mau kamu sembuh, Dit. Aku tahu kondisi aku, Saka. Aku nggak mau kemoterapi. Hampir aja ketahuan. Aduh, syukur. Apa sih Nora? Iya tahu hijau, orang baru hijau. Bu Selin, ini minumannya. Iya, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Iya. Kenapa Sel? Sebel banget gue sama teman lo. Kenapa Riana? Lo bayangin Yun ya, gue udah capek-capek mikirin ide konsep terus dia nolak dengan alasan yang gak masuk akal buat gue.
Udah, lo sabar, jangan marah-marah ya. Sekarang lo tarik nafas. Inhale, exhale, oke? Udah jangan ngomel-ngomel kayak gitu, ntar cepet tua lo. Ya bisa, gue sebel banget sama Ariana. Gue tuh gak ngerti deh itu lagi kenapa sekarang. Asal lo tahu ya, gue udah capek-capek mikirin konsep. Gue udah ngebujuk Dante supaya dia mau jadi brand ambasadornya. Terus begitu gue kasih tahu ke Ariana, gue ajuin ke dia malah nolak gitu aja. Gue gak ngerti deh. Semenjak gue deket sama Dante tuh dia lagi nyebelin banget. Dan satu lagi ya, semenjak dia ada masalah sama Saka. Saka. Kenapa Saka? Halo, Nyong, laporan. Terpantau Suhu dan si Dita itu masuk ke restoran. Ya itu biasalah kalau di restoran. Mereka tuh lagi meeting kali. Ih. Iya, bisa. Bisa iya, tapi bisa juga enggak. Udah, you tenang aja di rumah. I akan follow terus nih mereka. Halo, gimana sih? Orang belum selesai udah dimatiin. Kayak gitu mau jadi detektif. Kok pada diam? Kenapa? Saka. Mas Saka sehat, Rin. Gimana keadaan suami lo? Apa kabar dia? Sehat. Tumben banget nanyain kabarnya Mas Saka. Iya, soalnya kan kita udah jarang ketemu Mas Saka gitu. Mau nanya aja kabarnya gimana. Ya kan, Sel? Oke. Jadi gimana, Sel? Soal BA, udah ketemu belum penggantinya? Siapa kira-kira yang cocok? Masih nyari. Guys, kayaknya kita sekarang mendingan gak usah ngobrolin kerjaan dulu, oke? Mendingan kita seru-seruan aja. Kan kita udah pernah janji, kalau di cafe Jamais kita gak usah ngomongin kerjaan, kita seru-seruan. Ya nggak? Mau makan, Rin? Mau makan? Apa mau minum? Nggak usah. Dit, handphone aku di mobil deh, kayaknya aku ambil handphone dulu sebentar ya. Iya udah, jangan lama-lama ya, aku tunggu sini. Bukain, saya mau ambil. Dia balik. Yaudah deh, gue balik aja. Halo Pedro. Ya, Non.
Saya lupa info ke kamu, saya baru mau keluar cafe Jamais Full. Kita ketemuan di kantor aja ya. Saya mau minta tolong antar dokumen soalnya. Oke Non, iya Non. Ini Ai juga lagi OTW kok ke kantor Non Ariana. Oke Pedro. Sih, lo lihat kan? Yang salah dia. Pamit pulang aja enggak. Ya udah. Kalau dong nih ikutin suhu. Untung tapi Ai udah punya bukti nih tadi di foto-foto. Jangan datang lagi cinta. Ya, dan menentukan target pasar adalah hal wajib yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya. Nah, kira-kira di sini ada masukan terkait dengan target pasar atau mungkin bagaimana caranya kita untuk memperluas target pasar seperti itu? Saya Pak Galvin. Silakan, Bapak Coki. Untuk Wijaya Group, kita biasanya menyasarkan ke perusahaan-perusahaan besar dan klien-klien yang jumlahnya sangat sedikit. Perusahaan kita harus mencoba segmen yang lebih luas lagi. Kita harus mencoba menyasarkan ke kalangan-kalangan menengah ke bawah. Ya, bisa secara personal, misalnya kita melakukan door to door seperti itu. Wah, pendapat Pak Coki ini ngaco. Bahkan turun level dong Pak Coki. Menyasar dari perusahaan besar, malah jadi ke individu. Seperti apa yang disampaikan Pak Coki barusan. Kita nggak ada salah, kita coba dulu kan Pak. Benar nggak? Sepertinya akan buang-buang waktu saja Pak Coki. Saya minta maaf Pak Galvin, Pak Wijaya. Permisi. Iya, silakan Pak. Iya. Coki, kamu jangan lancang ya. Memutuskan sendiri tanpa koordinasi, gimana sih kamu ini? Iya, maaf Pak. Bareng. Iya, ya jangan kita jodoh Non. Nah. Ini. Ini dokumennya. Tolong kamu antar ke alamat yang sesuai dengan di sampul itu ya. Urgent soalnya. Nanti habis nganter itu kamu jangan langsung balik. Kamu kesini aja ke kantor karena saya ada meeting sebentar, habis itu saya mau langsung pulang. Oke Non. Makasih ya. Iya Non. Sayang, aku pulang. Halo. Hey. Kamu kenapa sayang? Mama, biasa. Kayak bener-bener gak ngizinin aku buat istirahat deh, Mas. Tunggu, Mama tadi kesini. Kesini nggak ngabarin, udah kemarin ngomentarin rumah kita itu kecil, pengap, nggak sebesar rumahnya dia, terus ngomel-ngomel, aduh aku pusing deh sama ocehan Mama, beneran deh. Terus tadi tuh kita tuh ada momen bikin bakso, beda, berdebat, cara aku gimana, cara dia gimana, terus tau nggak Mas endingnya apa? Dia pulang, tiba-tiba. Mama itu ya kenapa sih dia ngomel mulu, ngoceh mulu. Padahal ya Mama tuh kalau misalnya nggak ngoceh tuh cantiknya tuh kayak ibu peri loh. Gemes aku tuh. Udah. Udah. Terima kasih loh ininya. Minumnya enak. Aku pegel banget. Udah. Daripada kamu marah-marah, mendingan kamu aku pijitin aja. Mau nggak? Mau. Mau? Mau. Ayo. Kamu duduk sini. Aku pijitin kamu biar kamu puas, oke? Kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa, aku lagi pusing aja. Kayaknya itu efek dari kamu terlalu ngurusin masalah Selin sama Ariana. Menurut aku lebih baik kamu nggak usah terlalu masuk ke dalam untuk ngurusin masalah mereka. Nanti yang ada kamu yang sakit jadinya. Kayaknya aku pusing bukan karena urusan Ariana sama Selin deh.
Tapi gara-gara mikirin cewek yang suka chattingan sama kamu. Yun. Kamu kenapa ngomong gitu? Sekarang kamu yang suka sibuk sendiri ya, Tom. Aku perhatiin kamu suka chattingan, terus sambil senyum-senyum kayak gitu. Emang kamu masih chattingan sama yang kamu anggap adik itu? Iya enggak lah, aku senyum-senyum sendiri bukan gara-gara aku chattingan sama dia. Aku senyum-senyum sendiri gara-gara aku ya nonton TikTok. Itu kan videonya lucu-lucu, jadi ya itu yang bikin aku senyum. Alasan kamu gak berbobot ya, Tom. Jangan-jangan sekarang kamu selingkuh di belakang aku. Ya nggak mungkin lah sayang, aku nggak kayak gitu orangnya. Nggak ada alasan buat aku selingkuh dari kamu. Ucapan sama yang aku lihat tuh beda banget, Tom. Terserah kamu lah. Aku udah males ngomong sama kamu. Yuna. Saka, makasih ya. Aku senang banget kita bisa makan siang bareng. Sama-sama. Pak, tadi Bu Aryana telepon dan nanyain tentang Bapak. Oke, makasih ya. Sama-sama, Pak. Ini siapa? Ya, halo Mas. Sayang, kamu nelfon tadi kenapa sayang? Iya, aku telepon kantor karena aku nelpon kamu nggak aktif. Handphone aku tadi lowbat sayang, jadi aku nggak tahu. Iya, tadi aku tanya, katanya kamu lagi keluar sama mantan terindah kamu ya? Ngomong-ngomongnya gitu sih sayang. Aku tuh tadi meeting bareng sama Dita di luar. Kamu udah selesai meetingnya? Aku jemput sekarang ya? Nggak usah, aku bisa sama Pedro. Oh gitu? Oke deh sayang. Hati-hati ya. Tumben. Kok Mas Saka udah nggak maksa lagi ya buat jemput? Aku mau antar kamu pulang ya. Oh, kamu bukannya mau nganterin Aryana? Aryana diantar Pedro. Oke. Bisa-bisanya kamu lebih mikirin perasaan Dita daripada aku, istri kamu sendiri. Emang dia sakit apa, Mas? Dia divonis kanker usus stadium 3. Makasih ya. Kamu udah selalu nyemangatin aku, udah selalu dukung aku. Rencana saya berhasil buat memikat dan manfaatin kamu. Ada masalah apa lagi, Rin? Tadi pagi, Mas Saka itu masakin bubur. Gue pikir cuma buat gue doang. Tapi ternyata dia masakin buat Dita juga. Lu bisa bayangin kan Yun, seberapa bete-nya gue konsep gue ditolak. Yaudah, pokoknya lo yang sabar yang ngadepin Aryana sekarang. Atau kamu jangan-jangan ada main belakang ya sama Dante? Iya. Om tenang dong, jangan asal nuduh gitu. Saya tidak profesional ya, bagi Anda. Apalagi sebutannya? Anda melibatkan perasaan ketidaksukaan Anda terhadap saya dan menolak idenya Selin.